Hai, kembali lagi bersama saya di channel Amo Study. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal 8. Oke? Mari kita langsung saja bahas nomor 11. Perhatikan gambar rambatan gelombang berikut. Nah, di sini ada grafik rambatan gelombang. Yang ditanya adalah cepat rambat gelombang bunyi di atas. Di sini kita tahu bahwa ada 1,5, ada 3/2 lambda atau 3/2 panjang gelombang. Yang mana panjang gelombangnya atau 3/2 panjang gelombang tersebut panjangnya 12 meter. Berarti satu gelombangnya berapa? Seret dapatnya 4. Berarti 4 kali 2 8 meter. Jadi panjang gelombangnya 8 meter. Terus kalau periodenya berapa? Periodenya adalah 3/2 periode sama dengan apa ini? 3 detik. Seret berarti periodenya adalah 2 detik. Kemudian kita baru memecahkan atau mengetahui cepat rambatnya. Lambda dibagi periode atau V sama dengan lambda dikali F. Akan tetapi kita mengetahuinya periode dan panjang gelombang atau lambda. Jadi kita menggunakan persamaan yang pertama. V sama dengan lambdanya berapa? 8 dibagi periodenya 2. 4 meter per second atau 4 meter per detik. Begitu. Oke, paham semua? Paham. Kita lanjut nomor 12. Nah, nomor 12 ini adalah pada lampu senter bola lampu kecil diletakkan di titik fokus cermin cekung. Diletakkan di titik fokus cermin cekung. Hal ini dimaksudkan agar sinar yang terpantul adalah kenapa harus diletakkan di titik fokus cermin cekung itu supaya cahayanya pantulannya sejajar ke tempat yang jauh. Nah, ini adalah aplikasi dari center police atau center center pemburu hutan. Nah, biasanya kan kita harus melihat fokus atau sejajar agar cahayanya itu jauh tak terhingga seperti itu. Oke. Nomor 13. Perhatikan gambar sinar datang ke lensa mata. Nah, jika titik jatuh cahayanya itu berada di depan. Di mana? Di depan retina itu adalah cacat mata, rabun jauh. Ini rabun jauh atau miopi. Kalau di 4 retina ya jelas normal. Kalau di belakang retina itu rabun dekat atau hipermetropi. Seperti itu. Paham? Paham lah, pastinya mudah. Di depan itu miopi, tepat itu normal, di belakang hipermetropi. Begitu. Lanjut nomor 14. Jika mistar plastik digosok dengan kain wol, maka yang terjadi adalah mistar plastik bermuatan mistar plastiknya bermuatan negatif. Kenapa? Karena elektron dari kain wol berpindah ke mistar. Pertanyaannya, kenapa yang berpindah muatan elektron? Ayo, kenapa yang berpindah adalah muatan elektron? Jawabannya adalah karena elektron memiliki massa yang jauh lebih kecil, sehingga lebih mudah untuk loncat ke partikel atau ke bahan yang lain. Seperti itu penjelasan kenapa elektron yang dapat berpindah. Oke.
Kita lanjut lagi nomor 15. Perhatikan gambar. Nah, di sini ada rangkaian seri paralel atau bisa disebut rangkaian ganda. Bila amperemeter menunjukkan skala 0,6 ampere, maka nilai yang terukur pada voltmeter yang ditanya adalah tegangannya. Oke. Berarti kita harus menyelesaikan rangkaian ini dulu, yaitu 1/R paralel sama dengan 1/4 ditambah 1/8 dijadikan 8. 2 ditambah 1, berarti R paralel sama dengan 8/3 ohm. Biarkan seperti ini saja, tidak perlu disederhanakan. Setelah itu berarti rangkaiannya kita bisa tuliskan seperti ini, yang mana ini 3 ohm, ini 8/3 ohm. Berarti kita harus menghitung R nya berapa. R total sama dengan 3 ditambah 8/3, yang mana jadinya berapa. 9 ditambah 8, berarti R totalnya berapa. R total sama dengan 17/3 ohm. Nah, ini adalah 17/3 ohm. Oke, langsung ke tegangan sama dengan I dikalikan R. Nah, ini persamaan untuk mencari tegangan. Yang mana V sama dengan I nya berapa? I nya 0,6 dikalikan dengan 17/3. Sret dapatnya 2. V sama dengan berapa? 2 kali 17 34, 0, berarti 3,4 volt. Oke, mudah bukan? Yang penting kita harus teliti, cermat, dan hati-hati. Oke, kita lanjut nomor 16. Nah, 4 buah lampu pijar dengan spesifikasi masing-masing 220 volt 100 watt menyala 6 jam setiap harinya. Bila 4 lampu bekerja sempurna, berapa biaya energi listrik yang dipakai selama 1 bulan, yaitu 30 hari, jika tarif 1 kWh-nya itu 600? Bagaimana caranya? Kita perlu menghitung energi yang dikeluarkan. Sebelum menghitung energi, kita perlu menghitung daya untuk total setiap harinya. Daya total sama dengan, kan ada 4 lampu, berarti 4 dikali dayanya 100 watt sama dengan 400 watt. Oke, setelah tahu berapa watt, kita perlu menghitung dayanya. Dayanya berapa? P dikalikan T, yaitu 400 dikalikan berapa? Energinya sama dengan nih, energi sama dengan daya dikali waktu. Dayanya, daya totalnya kan 400, ya kan? Setiap hari itu 6 jam dikali 1 bulan, yaitu 30 hari. Jadinya berapa? 400 dikali 180, artinya berapa? 72, nolnya 3 watt hour, watt jam. Oke, jadi kalau ini dijadikan kWh jadinya 72 kilowatt per jam, kilowatt jam. Oke, lah untuk mengetahui biayanya berapa, kan 1 kWh itu 600, berarti biaya sama dengan W dikali 1 kWh, yang mana 72 dikali 600 sama dengan berapa? 72 kali 600 jadinya 43.200 rupiah. Berarti setiap bulan harus membayar 43.200 rupiah untuk 4 lampu tersebut. Oke, kita lanjut nomor 17. Oke, nah perhatikan gambar. Nah, di sini ada magnet dan ada besi. Batang AB akan dibuat magnet dengan cara digosok berulang-ulang dengan magnet batang secara searah seperti pada gambar. Kutub-kutub magnet, kutub-kutub magnet dan sifat magnetnya. Nah, kutub-kutubnya kan ini selatan, ini utara. Digosok dari A ke B, berarti ini utara, ini selatan.
Berarti utara selatan sifatnya adalah paramagnetik, ya kan? Nah, sifatnya adalah sementara. Karena dia menggunakan teknik gosok, oke, atau teknik induksi. Lanjut nomor 18. Nah, perhatikan diagram trafo berikut. Jumlah lilitan sekunder. Nah, dari tabel ini kan ada tegangan, ada jumlah lilitan. Yang ditanya adalah lilitan sekunder. Nah, berarti persamaan trafonya VP per VS sama dengan NP per NS. Kalau ada arusnya itu dibalik, yaitu IS per IP. Tegangan primer dibagi tegangan sekunder sama dengan jumlah lilitan primer per atau dibagi jumlah lilitan sekunder sama dengan arus sekunder dibagi arus primer. Oke. Nah, di sini adalah 220 dibagi 1100 sama dengan 200 dibagi yang ditanyakan. 01 coret 01, 2 dicoret sama ini dapatnya 11 dicoret sama bawahnya. Nah, berarti NS sama dengan 10 dikali 100, artinya 1000 lilitan. Nah, di sini ada 1000 lilitan. Oke, nomor 19. Perhatikan gambar orbit planet-planet berikut. Planet Mars terletak di antara dua planet. Yang pertama adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lah, Mars ini itu antara apa? Ya, antara Bumi dan Jupiter. Oke? Mudah bukan? Mudah lah. Nomor 20. Dari bulan Desember sampai bulan Maret, negara Amerika dan Eropa mengalami musim dingin. Dari bulan Maret sampai Juni mengalami musim semi. Musim berarti intinya perubahan musim. Kalau perubahan musim itu akibat dari revolusi bumi. Kalau pergantian siang dan malam itu akibat dari rotasi bumi. Oke? Perubahan musim itu revolusi bumi, pergantian siang dan malam itu rotasi bumi. Oke, sekian saja pembahasan soal nomor 8. Jangan lupa share, like, dan komen channel ini. Oke, mungkin dari saya cukup sekian dan bye-bye.